Halo, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan memberikan cara untuk memprediksi nilai OTTV dari sebuah bangunan menggunakan Ecotech. Nah, apa itu OTTV? Apa itu OTTV? OTTV itu adalah singkatan dari Overall Thermal Transfer Value. Nilai OTTV itu menunjukkan seberapa banyak panas itu masuk dari luar iklim melalui kulit bangunan Anda ke dalam ruangan. Ya, jadi seberapa banyak panas yang masuk dari luar melalui kulit bangunan ke dalam ruangan. Khususnya biasanya OTTV ini digunakan untuk bangunan-bangunan yang menggunakan HVAC atau menggunakan pendingin ruangan. Jadi nilai ini menunjukkan seberapa efisien desain bangunan Anda sehingga beban AC-nya itu bisa lebih rendah. Ya, salah satunya itu tujuannya untuk melihat itu. Nah, kalau kita melihat dari SNI, ya ini saya merujuk ke SNI nomor 6389 2020. Ya, ini tentang konservasi energi dan pada kulit bangunan ya. Nah, di sini kalau kita lihat OTTV itu ada rumusnya ya, teman-teman. Cara menghitungnya itu ada rumusnya. Dan kalau kita lihat rumus ini, OTTV itu terdiri dari 3 komponen menghitungnya. Yang pertama adalah menghitung seberapa banyak panas yang masuk ke dalam bangunan dengan cara konduksi melewati material yang tidak tembus cahaya. Dinding seperti itu ya, atap seperti itu ya. Sedangkan yang kedua ada komponen menghitung seberapa banyak panas yang masuk lewat kulit bangunan terutama yang transparan secara konduksi. Jadi seberapa banyak panas yang masuk lewat kaca yang masuknya secara konduksi. Kemudian yang ketiga adalah menghitung seberapa banyak panas yang masuk lewat kaca secara radiasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa ya elemen. Yang pertama itu bicara tentang absorbansi radiasi matahari ini berkaitan dengan warna ya. Jadi warna permukaan fasad atau kulit bangunan yang tidak tembus cahaya ya. Kemudian di sini ada aspek namanya U value atau kemampuan dari sebuah material untuk menghambat laju panas secara konduksi. Kemudian di sini ada window to wall ratio, perbandingan luasan antara bidang yang tidak tembus cahaya dengan bidang yang tembus cahaya ya. Kemudian yang berikutnya ada beda temperatur ekuivalen di sini. Kemudian untuk yang panas yang masuk secara konduksi melewati bidang yang transparan, di sini ada beberapa elemen juga. Yang pertama ada U value, ini khususnya U value untuk kacanya. Jadi kemampuan sebuah kaca untuk melambat laju panas yang masuk secara konduksi. Kemudian ada window to wall ratio lagi dan ada delta T. Delta T ini adalah perbedaan temperatur antara di luar dengan di dalam. Kemudian yang ketiga tadi adalah panas yang masuk secara radiasi. Nah, panas yang masuk secara radiasi itu ditentukan dari shading coefficient. Jadi kemampuan desain bangunan Anda, misalnya ada shadingnya, kemampuan shadingnya, plus juga kemampuan shading dari si kacanya. Jadi kaca itu juga memiliki shading coefficient, kemampuan untuk mereduksi panas yang masuk secara radiasi. Kemudian ada window to wall ratio dan terakhir ada solar factor. Solar factor ini adalah panas radiasi gitu ya. Ini dilihat dari data iklim. Nah, ini adalah komponen-komponen yang kemudian ditotal kemudian mendapatkan nilai OTTV. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi nilai OTTV dari desain kita menggunakan Ecotech? Nah, di sini saya sudah punya satu model, ya saya buat model rumah sederhana lah ya, anggapan seperti itu. 2 lantai ya. Nah, ini arah utaranya ke sana, kemudian timur barat. Berarti kalau kita lihat berarti orientasi tampak depannya itu berada di sisi timur, tampak belakangnya ada di sisi barat seperti ini ya.
Nah, ini punya challenge ya, kalau kita lihat kan dia orientasinya kan timur barat, ini challenge-nya lumayan ya. Nah, yang pertama ketika kita mau memprediksi nilai OTTV menggunakan Ecotech, yang pertama adalah model. Nah, model yang kita buat itu hanya ya, hanya kulit bangunannya saja. Ini untuk apa? Untuk mempermudah kita nanti menghitung luasan fasad. Ya, menghitung luasan fasad. Ya, sebenarnya teman-teman bisa saja juga modelnya seperti ini, bisa. Kita bisa tetap bisa hitung ya. Tapi akan lebih mudah bagi kita kalau misalnya nanti kita hanya punya kulit bangunannya saja, sehingga lebih mudah ya, lebih mudah bagi kita untuk menghitung, dan juga nanti kita tidak terkendala dengan yang namanya di Ecotech itu ada satu fitur namanya intersonal agencies, dia menghitung persinggungan material-material di dalam bangunan. Nah, ini kadang tuh suka banyak errornya kalau misalnya kita belum tahu tips dan trik untuk mengatasi modeling ini. Sehingga saran saya untuk teman-teman yang belum terlalu lihai misalnya menggunakan software ini, cukup buat kulit bangunannya saja, kemudian nanti kita akan hitung. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya masih punya yang komplit ya. Jadi ini ada kamar di depan, terus ada kamar di belakang, ada ruang tamu, kemudian ada kamar mandi WC di sini yang warna oranye. Kemudian di atas saya punya ruang keluarga, ini kemudian ada atap. Nah, ini semua zone sendiri-sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan nggak hati-hati modelingnya nanti akan banyak errornya. Oke, saya mau sederhanakan dulu sehingga yang saya dapat nanti hanya kulit bangunannya saja. Oke, saya sudah punya model yang pure hanya kulit bangunan ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan sekat-sekat di dalamnya sudah tidak ada ya. Saya sudah delete, saya sudah bersihkan. Jadi benar-benar hanya kulit terluar bangunannya saja yang saya punya. Bahkan sampai atap-atapnya sudah ya. Nah, ini ya, ini hanya plafon plafon luar saja yang masih tersisa ya. Oke, nah saya sudah punya sekarang ini angkanya seperti ini ya. Saya sudah punya model yang seperti ini. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah kita memeriksa material ya, material pembentuk kulit bangunan kita. Kita cek satu-satu. Saya pertama mau ngecek dari kaca dulu deh. Kita ke select ya, kita ke select, kemudian ke by element type. Kemudian teman-teman tinggal pilih Windows ya, kita pilih Windows. Kita periksa ya di sebelah kanan, toolbar kanan kita ke papan catur ini. Oke, di sini kita lihat material kacanya adalah single glaze timber frame, artinya kaca satu lapis dengan kusen dan daunnya, ada daun jendelanya adalah daun jendela kayu, kusen kayu. Kita double klik tulisan ini sehingga nanti akan muncul window seperti ini. Saya mau cek properti kacanya ya. Di sini kita bisa lihat ini properties atau spesifikasi teknis kacanya. U value ini di angka 5,1, admittance di angka 5, SHGC-nya 0,94, tinggi ya. Semakin tinggi nilai SHGC semakin buruk kaca tersebut dalam mereduksi panas yang masuk secara radiasi. Semakin tinggi nilai U value, semakin buruk juga kaca tersebut dalam mereduksi panas yang masuk secara konduksi. Kemudian ada visible transmittance, ini berkaitan dengan kemampuan dia meneruskan cahaya yang terlihat mata. Kemudian ada refractive index of glass dan seterusnya, ini nggak terlalu berpengaruh di thermal ya. Jadi di thermal teman-teman cukup lihat U value dan juga SHGC-nya. Kalau di daylighting Anda teman-teman lihat VT-nya. Saya juga pengen lihat kacanya tebalnya seberapa sih. Kita bisa ke layer ini. Kemudian kita klik, kita lihat di sini. Oh, ternyata kacanya kaca 6 mili, ya. Nanti kalau teman-teman ganti tebalnya, kemudian teman-teman calculate thermal properties, otomatis nanti nilai U value-nya akan berubah. Ya. Nilai U value-nya akan berubah. SHGC dari mana? SHGC teman-teman dapat dari spesifikasi teknis kacanya. Jadi ini di input manual ya untuk yang SHGC. Oke, saya apply, kemudian saya close. Kemudian saya mau cek pintu. Select by element type, kita ke doors. Pintunya oke, solid core, pine timber ya, kita double klik, kita lihat oke, SHGC-nya U value-nya sekian, kemudian nah di sini ada solar absorption. Untuk material yang tidak tembus cahaya,
maka ada nilai solar absorption-nya. Solar absorption ini dipengaruhi oleh warna. Bagaimana kalau kita mau ganti warna? Teman-teman silakan tinggal double klik saja. Kemudian ada edit color, teman-teman tinggal klik. Silakan tinggal ganti, mau berubah RGB-nya boleh, atau mau teman-teman pilih warna dari sini pun juga boleh. Ya. Kemudian setelah itu tinggal apply to bold, kemudian teman-teman yes ya, akan berubah warnanya. Solar absorption-nya juga otomatis akan ikut berubah. Oke, kita apply change, kemudian kita close. Sekarang saya mau cek yang berikutnya adalah kita mau cek walls. Ya, kita pilih wall. Oke, ini semua dinding kepilih ya. Semua dinding akan terpilih. Kemudian saya cek di sini brick timber frame. Kita ganti pada umumnya digunakan di Indonesia yaitu brick plaster. Kita klik. Kalau kita double klik lagi, teman-teman akan lihat di sini nilai U value-nya ada, solar absorption-nya pun juga ada. Ini tergantung dari warna juga ya. Kemudian kita close saja. Oke. Sekarang saya mau cek berikutnya adalah ceiling. By element type saya pilih ceiling. Oke. Nah, untuk ceiling ini teman-teman harus hati-hati karena kalau kita lihat di sini, ini kan berarti ceilingnya kan adalah plat duct yang kemudian di bawahnya ada plafon kan ya. Logisnya kan seperti itu kalau kita melihat kan ada satu di depan, satu di belakang. Nah, kita cek di sini di material, di sini materialnya adalah plaster insulation suspended. Teman-teman coba double klik, kemudian teman-teman ke layer. Nah, ternyata di sini layernya hanya air gap, insulation, dan plasterboard. Artinya, surface ini ya di kenyataannya begitu ya, di kenyataannya itu hanya ini tiga ini. Artinya nggak ada plat ductnya, tidak ada plat betonnya. Padahal kan ini harusnya kan plat beton ya, harusnya plat beton. Nah, sehingga kita coba cek mana sih yang ada plat beton. Ini enggak. Oke, yang ini ya. Suspended concrete ceiling. Di sini kita lihat dia ada keramik tilesnya juga ya, sisi terluarnya ya. Sisi terluarnya ada keramik tiles, ada screed, ada concrete floor, ada air gap, kemudian ada gypsum. Nah, ini logis ya. Maka kita close. Kemudian dua surface ini kita ganti materialnya menjadi suspended concrete ceiling. Jangan lupa ya, diklik supaya dia terbaca. Kemudian saya mau cek lagi roof. Select by element type roof. Nah, nih. Nah, roofnya di sini adalah metal deck. Kita ganti ya. Misalnya kita ganti pakai clay tile roof, artinya pakai atapnya atap genteng, gentengnya genteng tanah liat ya. Normalnya di ya Pulau Jawa lah misalnya gitu ya. Clay tile roof. Oke. Nah, yang terakhir yang harus dicek ini ada dua surface di sini yang kecil ya. Nah, di sini materialnya kita lihat dia floor, padahal sebenarnya ini kan ceiling ya. Maka kita ganti. Di sini kalau kita lihat kan ini floor ya. Nah, ini kan floor. Kita ganti dia ceiling, kemudian kita ganti pakai plaster insulation suspended saja ya. Karena dia ya murni hanya kalau kita lihat layernya di sini kan murni hanya plasterboard kan ya. Oke. Nah, itu kalau kita sudah set semua material ya, kita sudah set semua material, kita gunakan material yang pada umumnya ada gitu ya. Setelah itu jangan lupa untuk kita load data iklimnya ya. Data iklimnya kita klik, kemudian load weather file. Saya cari di Jogja misalnya, saya yes. Kalau sudah jangan lupa di save ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang harus dilakukan itu adalah teman-teman harus dilakukan pertama kita ke bagian sini ya, ke toolbar sebelah kiri kita ke analysis ya. Oh ya, mohon maaf, sebelum ke situ kita harus pindahkan dulu ya. Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah maka semua ini, semua objek ini kita pindahkan ke satu zone saja. Nah, saya mau pilih semua. Ini saya Ctrl A, saya pilih semua surface. Kemudian saya mau pindahkan ke zone 1. Saya klik kanan, kemudian saya move object to. Move object to. Nah, sekarang warnanya udah berubah. Maka zone yang lain bisa saya delete dong. Saya klik, kemudian saya delete ya.
5 zone, 0 objek. Oke, berarti aman ya. Nah, sebelum kita running, kita cek dulu ya. Pastikan zone 1 bahan buildingnya ini itu di thermal ya. Artinya ini T-nya kelihatan. Kalau T-nya dicoret seperti ini, berarti dia tidak akan dikalkulasi untuk thermalnya. Nah, sedangkan kita kan mau kalkulasi ini. Kalau sudah memastikan itu, kita ke bawah, kita ke zone management. Teman-teman tinggal klik. Nah, di sini kita pilih zone 1 tadi. Kemudian kita cek ya. Yang paling penting di sini itu adalah kita memeriksa thermal properties-nya ya. Di tab thermal properties di sini. Di sini type of systemnya kita ganti pakai full air conditioning. Kemudian kita perhatikan yang upper band-nya. Upper band ini artinya apa? Artinya ketika suhu di dalam ruangan itu naik sampai 26, maka otomatis AC nyala. Lower band itu apa? Lower band itu artinya kalau suhu di dalam ruangan itu turun sampai 18, otomatis penghangat ruangan menyala. Begitu ya. Nah, sisanya nanti mungkin saya akan jelaskan di yang lainnya. Kita pindah ke tab sebelahnya, information. Kita ganti di low precision, kita ganti menjadi high precision. Kalau sudah, jangan lupa kembali klik tulisan zone satunya supaya perubahan-perubahan yang kita buat itu teraplikasikan. Kalau sudah, kemudian kita oke. Ya, kita oke, jangan lupa save lagi. Setelah itu kita ke toolbar sebelah kiri, ke analysis. Ya, analysis. Kemudian di sini di thermal calculation kita pilih yang hourly heat gain or losses. Kita mau menghitung berapa banyak panas yang masuk, gains itu masuk yang diperoleh. Losses itu artinya panas yang hilang, panas yang keluar gitulah. Paling gampangnya seperti itu bahasanya ya. Kita pilih ini. Kita hanya mau lihat panas yang masuk atau keluar karena faktor solar. Kita nggak mau lihat faktor interzonal gain-nya. Interzonal itu artinya perpindahan panas antar ruang. Ya, ini kita matikan saja. Kemudian highlight zone-nya kita pilih zone 1. Ya, kita pilih zone 1. Di sebelah sini kita pilih, kita mau cari data panas pada kondisi di mana data iklimnya itu paling panas. Hari di mana berdasarkan data iklimnya itu adalah hari paling panas ya. Search data for, kita pilih yang ini, hottest day peak. Nah, ternyata tanggal 1 Januari ya. Di sini teman-teman bisa cari tanggal dan bulan sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini kita langsung pilih yang hottest day, yang peak ya, jangan yang average ya. Setelah itu kita pencet calculate. Nah, di sini dia nanya, apakah mau hitung interzonal dan sebagainya dan bla bla bla. Kita yes, tapi kita pilih setting ya. Setting. Nah, kita pilih, teman-teman pilih jangan yang terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu rendah. Tengah-tengah saja, masih di dalam range biru ini. Kemudian yang kedua, ini juga kita pilih tengah-tengah saja. Kemudian berikutnya kita pilih yes. Ini artinya dia akan ngecek apakah surface normal dari model kita tuh sudah menghadap keluar semua atau belum. Kalau belum, kalau ada yang belum, nanti Anda bisa centang ini ya, automatically fix inward facing surface. Jadi dia akan otomatis membalikkan. Kalau ada yang surface normalnya masih menghadap ke dalam, otomatis dia akan balikan menghadap keluar. Next, ini kita pilih perform detail shading calculation. Dia akan mengkalkulasi pengaruh pembayangan dari tetangga-tetangga dan juga dari shading-shading yang kita punya. Nah, di OTTV, rumus OTTV di SNI itu tidak ada mempertimbangkan kondisi tetangga. Jadi yang dipertimbangkan hanya kondisi desain fasad bangunan kita, termasuk shading dan sebagainya. Sehingga di modeling ini saya tidak memodelkan tetangga. Ya, saya tidak memodelkan tetangga. Jadi di sini dia perform detail shading calculation, kita pilih saja. Kemudian kita next. Ini hanya resumenya ya, teman-teman bisa tinggal oke. Nanti dia hitung. Nah, ini masih sementara dikalkulasi, kita tunggu sebentar. Oke, dia sudah selesai kalkulasi dan muncul warning seperti ini ya. Kalau warningnya hanya seperti ini bisa kita abaikan ya. Kita oke saja, kemudian kita close error list. Nah, kita kembali ke sebelah kiri, tab analysis. Kita cek di sini, ini dia sudah ngitung. Nah, ini ya, sudah muncul
jam 00 sampai jam 23. Kemudian di sini ada muncul. Ini adalah beban HVAC-nya, ya, beban HVAC-nya. Kalau settingan kita tadi 26 derajat dan 18. Ya. Kemudian yang fabric ini artinya beban panas yang masuk atau keluar. Kalau angkanya minus itu berarti keluar. Karena di sini nggak ada yang minus, berarti ini masuk semua. Ini berarti adalah beban panas yang masuk dari material yang tidak tembus cahaya. Sedangkan solar ini adalah beban panas yang masuk atau keluar dari material yang tembus cahaya. Ventilation ini adalah beban panas yang masuk karena faktor konveksi dan juga faktor kebocoran, cracking ya. Karena kan bangunan kita itu sebenarnya nggak benar-benar vakum begitu kan, enggak ya, ada kebocoran-kebocoran, misalnya contohnya di celah-celah pintu, celah-celah jendela itu kan pasti ada kebocoran. Jadi nah ya, ini hasilnya sudah muncul. Nah, bagaimana kita mau mengetahui OTTV-nya? Nah, teman-teman cukup klik kanan di sini, kemudian kita ke generate report. Nah, akan muncul seperti ini. Kita mau mengenerate report langsung ke Microsoft Excel. Nah, ini ada fasilitasnya nih. Nah, teman-teman bisa langsung pilih Microsoft Excel, kemudian mau atau auto adjust ukuran kolomnya juga boleh. Setelah itu teman-teman tinggal OK. Nah, hasil tadi otomatis dipindahkan ke Excel. Nah, ini tadi ya. Nah, ini Excelnya udah masuk di sini nih. Nah, oke, sekarang kita sudah punya Excelnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan di Excel adalah kita mau hitung dulu luas kulit bangunan kita itu berapa meter persegi ya. Nah, kita kembali ke Ecotech. Kemudian teman-teman ke 3D Editor. Teman-teman pilih semua surface kecuali lantai dasar. Jangan lantai ya, jangan lupa ya, jangan sampai kepilih lantainya ya. Nah, ini saya udah pilih semua. Kemudian kita ke sebelah toolbar di kanan, kita ke tombol mouse, kita cek di sini ya. Nah, ini ada informasi bahwa objek yang kita pilih ini surface areanya seluas 194,917 meter persegi ya, kita bulatkan saja 195 meter persegi gitu ya. Kita bulatkan 195. Oke, kita kembali ke Excel-nya. Di sini saya isi 195 ya meter persegi. Oke. Setelah itu kita ke salah satu kolom, misalnya di sini saya kasih nama di sini OTTV. Ya, OTTV, kemudian di sini saya buat rumus. Karena tadi OTTV itu adalah panas yang masuk, kalau kita kembali ke rumus ininya ya, ini kan panas yang masuk dari konduksi bidang yang tidak transparan. Kemudian panas yang masuk karena konduksi dari bidang yang transparan, serta panas yang masuk karena faktor radiasi dari bidang transparan, maka di sini pun juga sama. Kita harus total ya, ini sama dengan, dalam kurung, kita jumlahkan saja. Panas yang masuk dari fabrik, ini berarti panas yang masuk secara konduksi, ditambah dengan panas yang masuk secara radiasi. Jangan lupa kita harus tambahkan juga dengan panas yang masuk secara ventilasi atau konveksi. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan luasan kulit bangunannya berapa. Nah, sebelum kita geret ini ke bawah, kita balik lagi ke rumusnya, kita double klik, rumusnya muncul. Yang di B3 Anda pencet F4. Dia akan berubah jadi dolar seperti ini. Kita enter. Artinya apa? Artinya ketika kita drag rumus ini ke bawah, yang tadi dibagi dengan luas kulit ini angkanya tidak akan berubah. Dia akan selalu membagi dengan ini. Jadi ini plus ini dibagi ini, terus ini plus ini plus ini dibagi ini gitu ya. Nah, kita tinggal ini kita ke sini, kemudian kita drag ini ke bawah ya, supaya rumusnya di-apply ke semua. Nah, ya ini kita sederhanakan dikit lah. Supaya tampilannya nggak terlalu ini. Wah, rumit ya. Karena ini di WPS ya, bukan Excel ya. Nah, di sini jadi muncul. Ini adalah nilai-nilai OTTV-nya.
Nah, nilai OTTV dari bangunan kita itu adalah yang paling tinggi itu berapa? Kalau di kasus ini adalah 43,21. Berarti bangunan saya dengan desain yang seperti ini, orientasinya seperti ini, dan materialnya seperti tadi yang kita setting, kacanya kaca biasa, dindingnya itu dinding pasangan bata gitu ya. Plafonnya yang di sini itu kan plat dak dengan plafon ya. Di sini juga atapnya adalah atap genteng. Itu memiliki OTTV sebesar 43,21 watt per meter persegi. Watt hour per meter persegi. Ya, jadi ini adalah nilai OTTV untuk desain bangunan saya. Demikian cara untuk memprediksi nilai OTTV sebuah desain menggunakan Ecotech. Selanjutnya nanti akan saya buatkan sesi, oke, kalau angkanya sudah 43, bagaimana saya bisa menurunkan nilai OTTV ini? Kalau berdasarkan dari SNI yang ada sekarang, standar itu adalah diminta senilai 35 watt ini ya. Nah, standarnya adalah diminta 35 watt per meter persegi, sedangkan punya saya tadi masih di angka 43. Bagaimana caranya saya bisa menurunkan dari 43 ke 35? Silakan nanti teman-teman bisa cek video berikutnya. Terima kasih sudah mampir, sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk desain teman-teman yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan juga sustainable. Sampai jumpa di video berikutnya.